Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan bikin contoh soal AM atau asesmen madrasah materi seni budaya tingkat madrasah sanawiyah tahun 2025. 1. Pengertian reklame yang benar adalah A. Berseru keras, B. Penawaran barang, C. Berseru berulang-ulang, D. Mengulang saja. Jawabannya ialah C. Berseru berulang-ulang. Soal nomor 2, reklame merupakan alat pemikat yang dilakukan oleh produsen untuk mempengaruhi konsumen. Ini merupakan pendapat dari A. W.H. Barley, B. Picasso, C. H.I.A. Herman, D. F.V. Hayden. Jawabannya ialah A. W.H. Barley. Soal nomor 3, maksud dan tujuan reklame secara umum adalah A. Untuk meningkatkan jumlah penjualan guna mendapatkan keuntungan yang besar, B. Untuk mendapatkan konsumen yang banyak dan perbanyak jumlah produksi, C. Semata-mata untuk mencari keuntungan, D. Untuk memperbesar jumlah produksi. Jawabannya ialah A. Untuk meningkatkan jumlah penjualan guna mendapatkan keuntungan yang besar. Soal nomor 4, cara masang reklame yang benar yaitu A. Harus dipasang depan rumah, B. Di tengah-tengah pasar, C. Harus mengenai sasaran yang tepat, D. Paling tepat dipasang depan kantor pos. Jawabannya ialah C. Harus mengenai sasaran yang tepat. Soal nomor 5, reklame ditujukan pada pikiran dan perasaan konsumen tersebut. A. Reklame sosial, B. Reklame persaingan, C. Reklame sugestif, D. Reklame didaktis. Jawabannya ialah C. Reklame sugestif. Soal nomor 7, obral besar, beli 1 dapat 2, dapatkan hadiah langsung. Inilah ciri-ciri reklame. A. Persaingan, B. Daktis, C. Perkenalan, D. Sosial. Jawabannya ialah A. Persaingan. Soal nomor 8, reklame kolektif dibuat oleh A. Beberapa perusahaan, B. Suatu pabrik, C. Suatu badan usaha, D. Seorang seniman. Jawabannya ialah A. Beberapa perusahaan. Soal nomor 9, salah satu contoh kalimat reklame sosial yaitu A. Big Sale atau obral besar, B. Bantulah korban bencana alam, C. Dapatkan diskon 50%, D. Hubungi kami pasti Anda puas. Jawabannya ialah B. Bantulah korban bencana alam. Soal nomor 10, tujuan reklame kolektif yaitu A. Untuk memperkenalkan nama perusahaan, B. Untuk memperluas peredaran produk yang ada untuk memberi keuntungan kepada konsumen, C. Untuk memproduksi barang sebanyak mungkin, D. Untuk memproduksi barang sebanyak mungkin. Jawabannya ialah B. Untuk memperluas peredaran produk yang ada untuk memberi keuntungan kepada konsumen. Soal nomor 11, poster banyak kita jumpai di A. Gedung bioskop, B. Tempat pertunjukan teater, C. Tempat rally mobil, D. Semua jawaban benar. Jawabannya ialah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 12, untuk membuat poster yang baik, pada umumnya banyak menggunakan warna-warna yang A. Cenderung pastel, B. Mengandung warna gelap, C. Kontras, D. Terlalu muda. Jawabannya ialah C. Kontras. Soal nomor 13, reklame yang berusaha meningkatkan penjualan produk dengan memberikan perangsang disebut A. Pameran, B. Reklame perkenalan, C. Demonstrasi, D. Promosi. Jawabannya ialah D. Promosi. Soal nomor 14, untuk memberi arsiran atau terang gelap dalam menggambar benda, sebaiknya kita menggunakan jenis pensil A, B, B, HB, C, H, D, warna. Jawabannya ialah A, B. Soal nomor 15, suatu karya seni rupa yang bertujuan menawarkan produksi disebut A. Informasi, B. Reformasi, C. Reklame, D. Ilustrasi. Jawabannya ialah C. Reklame. Soal nomor 16, dalam membuat reklame perlu diperhatikan komposisi yang berarti A. Susunan, B. Letak, C. Bentuk, D. Ukuran. Jawabannya ialah B. Letak. Soal nomor 17, yang termasuk media komunikasi elektronik adalah A. Majalah, B. Notebook, C. Surat kabar, D. Internet. Jawabannya ialah D. Internet. Soal nomor 18, yang merupakan unsur-unsur dari seni lukis kecuali A. Titik, B. Garis, C. Bidang, D. Ruang. Jawabannya ialah C. Bidang. Soal nomor 19, makna dari kesatuan adalah A. Karya lukisan yang ada bagian yang tidak dapat berdiri sendiri, B. Keselarasan dari warna dan bentuk,
C. Keselarasan dari warna dan bentuk, D. Menghidupkan suatu karya. Jawabannya ialah A. Karya lukisan yang ada bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Soal nomor 20. Salah satu di antara unsur-unsur yang terkandung dalam rencana kecuali A. Tujuan, B. Budget atau anggaran, C. Prosedur, D. Akomodasi. Jawabannya ialah A. Tujuan. Soal nomor 21. Keahlian dalam hal seni motret atau fotografi pada suatu kegiatan pameran atau pagelaran biasanya dipertanyakan pada seksi A. Dekorasi, B. Akomodasi, C. Dokumentasi, D. Penataan ruang. Jawabannya ialah C. Dokumentasi. Soal nomor 22. Berpenampilan sopan dan ramah serta mampu menjawab setiap pertanyaan pengunjung pada suatu pameran atau pergelaran seni lazimnya dinamakan seksi A. Penerima tamu, B. Penjaga stand, C. Pemandu tamu, D. Pengatur tamu. Jawabannya ialah B. Penjaga stand. Soal nomor 23. Nyanyikan lagu bersama-sama oleh dua orang disebut A. Duet, B. Trio, C. Kuartet, D. Paduan suara. Jawabannya ialah A. Duet. Soal nomor 24. Untuk memudahkan penataan ruang dan pembagian stand dalam pameran perlu disiapkan A. Denah ruang, B. Skema ruang, C. Pengarah acara, D. Susunan acara. Jawabannya ialah A. Denah ruang. Soal nomor 25. Tugas utama seksi keamanan yaitu mengawasi aktivitas dan menjaga keamanan di dalam ruang pameran atau pergelaran maupun di A. Sekitar ruang, B. Luar ruang, C. Pintu ruang, D. Ide atau gagasan. Jawabannya ialah B. Luar ruang. Soal nomor 26. Sumber tema dari penyelenggaraan suatu pameran atau pergelaran karya seni dapat diperoleh dari kalangan internal maupun eksternal dengan berupa A. Kontribusi, B. Narasi, C. Gambaran singkat, D. Ide atau gagasan. Jawabannya ialah D. Ide atau gagasan. Soal nomor 27. Memberi arah, maksud, dan tujuan yang jelas terhadap penyelenggaraan suatu pameran atau pergelaran karya seni dapat dimaksudkan sebagai A. Definisi tema, B. Gambaran tema, C. Pengertian tema, D. Fungsi tema. Jawabannya ialah D. Fungsi tema. Soal nomor 28. Jenis aliran seni lukis yang penampilannya cenderung ke arah bentuk dekoratif tetapi terkesan sopan dan elok atau bentuk disebut A. Naturalisme, B. Klasisisme, C. Romantisme, D. Impresionisme. Jawabannya ialah B. Klasisisme. Soal nomor 29. Sebagai persiapan awal sebelum kegiatan melukis dimulai kain kanvas atau spandam supaya tidak banyak meresap cat, maka perlu dilapisi A. Terpentin, B. Akrilik, C. Akuarel, D. Pelamir. Jawabannya ialah D. Pelamir. Soal nomor 30. Salah satu di antara peralatan terpenting sebelum kegiatan melukis dimulai yaitu lens oil yang sering digunakan untuk mencampur A. Cat minyak, B. Cat air, C. Cat polyester, D. Cat akrilik. Jawabannya ialah A. Cat minyak. Soal nomor 31. Kegiatan seorang dalam menilai atau menghargai karya seni disebut A. Kreasi, B. Apresiasi, C. Apersepsi, D. Ekspresi. Jawabannya ialah B. Apresiasi. Soal nomor 32. Fungsi pameran dapat dibagi menjadi berapa kategori berikut, kecuali fungsi A. Apresiasi, B. Edukasi, C. Rekreasi, D. Ekonomi. Jawabannya ialah D. Ekonomi. Soal nomor 33. Bagi seniman dan penyelenggara, kegiatan pameran untuk menghasilkan keuntungan merupakan tujuan A. Sosial, B. Komersial, C. Kemanusiaan, D. Meningkatkan apresiasi seni. Jawabannya ialah B. Komersial. Soal nomor 34. Panitia yang bertugas menyeleksi karya yang akan ditampilkan adalah A. Panitia, B. Seksi display, C. Seksi karya, D. Seksi dekorasi. Jawabannya ialah C. Seksi karya. Soal nomor 35. Jenis lagu yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini sehingga sesuai di telinga kebanyakan orang disebut lagu A. Tradisional, B. Klasik, C. Jazz, D. Populer. Jawabannya ialah D. Populer. Soal nomor 36. Salah satu karakteristik musik dangdut yang dipengaruhi oleh negara Arab yaitu terletak pada A. Penggunaan tabla, B. Cengkok,
C. Penggunaan genderang, D. Bahasa Melayu. Jawabannya ialah B. Cengkok. Soal nomor 37. Seni mengkombinasikan melodi dalam bermain lagu populer disebut A. Dinamik, B. Harmonik, C. Seni suara, D. Kontrapung. Jawabannya ialah D. Kontrapung. Soal nomor 38. Gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri ditentukan oleh titik-titik pergelaran. A. Pola lantai, B. Jenis tari, C. Tempat, D. Kostum. Jawabannya ialah C. Tempat. Soal nomor 39. Hal yang perlu diperhatikan dalam menari berpasangan adalah A. Irama, B. Kekompakan, C. Keahlian, D. Penguasaan medan. Jawabannya ialah B. Kekompakan. Soal nomor 40. Pada umumnya tari kreasi bersumber pada tari A. Pertunjukan, B. Tradisional kerakyatan, C. Kelompok, D. Modern. Jawabannya ialah B. Tradisional kerakyatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.